Halo semuanya, sekarang saya akan menjelaskan mengenai fenomena letusan gunung Hunga Tonga yang terjadi di negara Tonga, yakni di Kepulauan Pasifik. Dan saya akan menjelaskan mengapa fenomena tersebut dapat terjadi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Leonardo Budi Satrio-Tomo, NIM 123180111. Presentasi ini digunakan sebagai tugas dari mata kuliah TG 4243 Vulkanologi dan Geotermal. Gunung api ini yang sekarang sedang dibahas memiliki nama panjang Hunga Tonga Hunga Hapai, atau yang akan saya sebut secara singkat dengan Gunung Api Hunga Tonga atau Tonga. Gunung api ini terletak di negara Tonga, yakni sebuah kerajaan Polinesia di sisi utara Selandia Baru. Seperti bisa dilihat di sini, letaknya ada di Samudra Pasifik, dan gunung api ini juga terletak pada batas lempeng konvergen yang saling bertabrakan. Ini merupakan cuplikan dari gambar letusan gunung api Tonga itu sendiri. Di mana dilihat dari citra satelit, gunung api Tonga menghasilkan letusan yang cukup masif dan eksplosif, sehingga menyebabkan penghancuran yang massal, yang sifatnya destruktif. Erupsi masif yang terjadi dari gunung api Hunga Tonga ini meletus pada tanggal 15 Januari 2022 tanpa diduga. Menurut seorang profesor dari University of Auckland, yakni Profesor Shane Cronin, gunung api Hunga Tonga sebenarnya sudah mengakumulasikan magmanya selama 20 tahun terakhir, sehingga tidak heran jika letusan gunung api pada tanggal 15 Januari kemarin sangat-sangatlah eksplosif. Jika berbicara tentang sisi histori dari gunung api tersebut dan juga penelitiannya, penelitian terhadap gunung api Hunga Tonga sebenarnya dirasa masih sangat minim. Contohnya yang mengatakan bahwa penelitian gunung api ini sangat minim adalah Dr. Samuel Mitchell dari University of Bristol. Karena gunung api ini merupakan bagian dari gunung api laut atau gunung api bawah laut. Akibatnya, informasi terkait seberapa besar erupsi dari gunung api ini tanggal 15 Januari kemarin masih sebatas perkiraan, sebab tidak ada studi yang menunjang terhadap potensi erupsi yang dapat diakibatkannya. Minimnya studi terkait gunung api bawah laut disebabkan karena dianggap efeknya hanya akan berada di bawah laut dan tidak terlalu membahayakan masyarakat yang ada di darat. Karena sifatnya di bawah laut, kadang hasil erupsinya tidak membahayakan atau bahkan bersifat destruktif secara direct atau secara langsung. Sifatnya hanya tidak langsung, seperti mungkin akan naiknya gelombang air laut. Selain itu, mungkin akan ada abu vulkanik yang muncul dari dasar laut, namun tidak akan semasif seperti yang terjadi pada tanggal 15 Januari 2022 kemarin. Sebelumnya, Gunung Api Tonga ini juga pernah erupsi pada di akhir 2014 hingga awal 2015, hingga membentuk kaldera dengan melahirkan dua pulau yang baru yang saat ini muncul di permukaan, sebelum akhirnya runtuh setelah erupsi terakhir ini. Efek erupsi dari Gunung Api Tonga itu sendiri, yakni yang pertama ada abu vulkanik dan gas, di mana lontaran abu vulkanik dan gas diperkirakan mencapai ketinggian 44 km pada kolom udara. Selain itu, erupsi Gunung Api Tonga juga menghasilkan fenomena tsunami di Samudra Pasifik hingga mencapai ketinggian 15 meter. Penyebab tsunami belum pasti, namun diperkirakan karena masifnya tenaga erupsi yang mendorong air ke segala arah. Tsunami ini tidak hanya terjadi di Pasifik, melainkan
terjadi hingga perairan Atlantik, Karibia, dan Mediterania. Seperti bukti yang didapatkan pada daerah atau wilayah Jepang, Amerika, hingga Peru. Bahkan di Peru terjadi atau terdapat 2 korban jiwa akibat adanya pasang air laut di sana. Menurut beberapa peneliti, berdasarkan material yang terpindahkan dan ketinggian kolom abu vulkanik di udara, kekuatan erupsi gunung api Hungatonga setara dengan 4-18 megaton dinamit TNT, atau sekitar 1000 kali lebih besar dari bom Hiroshima. Gunung api ini juga menghasilkan gas sulfur dioksida, di mana gas ini dihasilkan dari proses erupsi. Namun, karena proses erupsi gunung api Hungatonga ini hanya bertahan 10 menit untuk erupsi utamanya, meskipun material erupsi masih terlihat selama 12 jam, hal ini kemudian dianggap tidak akan berefek pada pendinginan temperatur atmosfer bumi, karena material sulfur dioksida tidak cukup banyak untuk menutupi atmosfer bumi, seperti yang diakibatkan oleh letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 dan Gunung Pinatubo di Filipina pada tahun 1991. Sehingga kita mungkin tidak akan melihat fenomena penurunan suhu atau temperatur atmosfer bumi untuk waktu ke depan, kecuali jika gunung api Hungatonga masih melanjutkan erupsinya dengan kekuatan yang sama untuk beberapa waktu ke depan, misalnya hingga mencapai 1 bulan. Nah, berikut merupakan gambar atau ilustrasi dari 2 pulau yang muncul di permukaan, yang sebenarnya memiliki satu badan dengan gunung api bawah laut Hungatonga itu sendiri. 2 pulau ini mengapit gunung Hungatonga ini dengan nama Hungahapai di sisi barat dan Hungatonga di sisi timur laut. Namun kemudian 2 pulau ini ikut runtuh dan menghilang setelah erupsi tanggal 15 Januari 2022 kemarin, termasuk juga dengan bagian kawah atau kalderanya. Ada pula kerugian sosial yang disebabkan akibat adanya letusan gunung api ini. Yang pertama, putusnya jaringan telekomunikasi di negara Tonga. Yang kedua, terganggunya transportasi udara. Yang ketiga, mengganggu operasional GPS. 3 hal pertama ini sangatlah dirasakan khususnya di wilayah Tonga itu sendiri, sehingga menyulitkan proses evakuasi yang dilakukan dari negara-negara internasional lainnya. Kemudian, data dari atau laporan dari negara New Zealand, mereka mengatakan bahwa letusan gunung api Hungatonga merusak vegetasi di pesisir laut pantai. Lalu, terdapat juga korban jiwa seperti yang ditemukan di Peru. Sejauh ini, penyebab erupsi diduga karena gunung api ini berada pada wilayah zona subduksi, sehingga memang sudah waktunya gunung api ini akan meletus. Karena minimnya studi mengenai gunung api ini, dugaan tersebut belum diketahui secara pasti per tanggal 31 Januari 2022 dari sumber yang saya dapatkan. Namun, karena gunung api ini merupakan gunung bawah laut, diperkirakan penyebabnya dapat berupa efek spontan pertemuan magma yang panas dengan suhu lingkungan bawah laut yang dingin. Letaknya yang berada pada jalur subduksi atau ring of fire juga menjadi faktor besarnya fenomena erupsi ini. Hal ini disebabkan karena tingginya suplai magma dari tingginya laju subduksi yang terjadi. Sekian presentasi dari saya, dan berikut merupakan referensi yang saya gunakan dalam presentasi ini untuk menjelaskan mengenai fenomena dari Gunung Hungatonga. Lebih kurangnya, saya minta maaf dan terima kasih sudah menonton.